Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pak, saya di lahan saya ber-MDPL sekitar 500. Ya, ada juga yang bertanya, Pak, MDPL di lahan saya sekitar 600, 700 hingga 800 hingga ke atas. Oke, jadi begini sahabat, biar tidak susah, jadi saya akan bahas dulu mengenai MDPL di 500 hingga ke 800 ya. Mengenai 800 ke atas mungkin di sesi selanjutnya akan kita bahas. Jadi karena begitu banyak pertanyaan dari sahabat tani kita yang mungkin baru berkenalan dengan channel ini ya dari situ saya bisa menilai ya alhamdulillah berarti banyak sekali petani-petani kita yang mulai beralih ke kopi Arabica sahabat ya. Dan kenapa seperti itu? Karena dari sebagian sharing ya, jawaban sharing dari teman-teman kita yang lain, banyak yang menyatakan bahwa di kopi robusta harganya tidak menentu dan lebih rentan anjlok gitu ya. Padahal di waktu lalu sempat harganya naik tetapi sangat cepat turun. Nah, berbeda dengan kopi Arabica, harga masih stabil walaupun ya di saat itu sempat 32.000 per kilonya, bahkan menurun hingga sekarang informasinya masih sudah turun di 23.000 per kilo buah cerinya. Tetapi biasanya sahabat, kalaupun nanti di musim hujan ya, untuk kopi Arabica sahabat, biasanya tetap stabil ya, tetap stabil, tidak seperti kopi robusta yang mengalami harga jatuh sangat luar biasa sahabat ya. Dari yang 70.000 anjlok hingga menjadi 30.000, 20.000 seperti itu ya. Tapi kalau di kopi Arabica, semenjak saya berpengalaman bertani kopi khusus Arabica, itu harga stabil sahabat, harga stabil bagaimanapun keadaan, walaupun di Brazil sana lagi musim raya ya, panen raya kopinya, tetapi Arabica masih stabil seperti itu sahabat ya, masih stabil. Itu alasannya kenapa banyak sekarang sahabat tani kita yang tadinya robusta beralih ke Arabica. Nah, namun ada tantangan tersendiri ya sahabat tani untuk lahan yang paling cocok kopi Arabica untuk kita tanam. Nah, di MDPL berapa? Dari pengalaman saya sahabat tani, karena kebun saya itu ada beberapa tempat ya, ada yang tempatnya sekitar 600, ada yang tempatnya sekitar 800, dan kalau lokasi saya ini sekitar 1200 MDPL sahabat. Jadi mengenai itu akan saya bahas melalui pengalaman. Kenapa? Apapun ceritanya sahabat, pengalaman itu nomor satu ya, pengalaman nomor satu ya. Jangan kita mengambil artikel-artikel dari orang ke orang sementara orang itu belum tentu berpengalaman ya. Banyak sekali yang membahas tentang teori tetapi mereka sendiri tidak pernah terjun lapangan atau tidak pernah menanam, tidak pernah bertani. Nah, jadi sahabat tani bisa lihat, kegiatan saya setiap hari itu bertani, berkebun kopi, selalu berkebun kopi. Nah, jadi dari berbagai macam NDPL yang saya hadapi, yang saya lihat sahabat, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Makanya itu sahabat tani yang ingin beralih ke kopi Arabica mesti paham dulu lahan serta NDPL yang paling disarankan untuk kopi Arabica. Oke, kita masuk dulu, kita bahas dulu mengenai MDPL di MDPL 500 sahabat. Dari yang sudah saya pelajari melalui pengalaman juga tentunya, di MDPL 500 sebenarnya tidak bagus untuk kopi Arabica sahabat. Kenapa? Karena suhunya sangat panas sahabat, suhunya sangat panas sekali, iklimnya sangat panas. Sementara kopi Arabica membutuhkan paling sedikit suhu dingin yang sedang gitu ya. Dinginnya ada tapi sedang, tidak selalu setiap harinya panas terik. Nah, itu mengakibatkan kopi Arabica tadi tidak tahan untuk tumbuh. Itu makanya di Indonesia tidak semua wilayah cocok untuk menanami kopi Arabica atau budidaya kopi Arabica sahabat. Nah, kenapa demikian? Kita belajar dari teman saya waktu itu pernah juga mencoba belajar menanam di MDPL 500 sahabat. Namun karena beliau mungkin terlalu antusias, percaya diri ya, mungkin beliau juga katanya pernah belajar di YouTube ya, yang mengatakan bahwa di MDPL 500 cocok untuk kopi Arabica. Nah, namun usut diusut apa yang terjadi ya sahabat ya, beliau
menanam, beliau rajin berkebun kopinya, beliau terus merawat hingga besar dan berproduksi. Namun di balik itu sahabat, di antara 1000 pohon kopi Arabica yang beliau tanam di MDPL 500, berbuah hanyalah puluhan batang sahabat, bahkan tidak sampai pun 200 batang. Sekarang kita bahas ke MDPL 600, 700, 800. Oke, 600, 700, 800 ini selisihnya beda tipis sahabat. Masih bisa kita katakan masih ada suhu dinginnya. Nah, itu bisa kita rasakan di wilayah kita kalau malam dingin ya, dingin gitu. Jam-jam 10, jam 11 malam itu dinginnya terasa udah sampai ke tulang. Nah, itu tandanya contoh-contoh bahwa untuk kopi Arabica itu sangat cocok sahabat. Namun ya, di MDPL 600, 700, 800 itu suhu panasnya tetap ada sahabat tani, terlebih di siang hari sahabat tani. Jadi kalau untuk di MDPL 600, 700, 800 itu disarankan naungannya lebih rapat. Ya, naungannya lebih rapat. Di tempat saya ini MDP 1200 itu diharuskan naungannya tidak boleh rapat gitu sahabat. Ya, tidak boleh rapat, itu berbeda sahabat. Makanya punya aturan khusus kalau untuk sahabat tani yang kepengen sukses di bertani kopi Arabica, itu ada teknik khususnya. Nah, kenapa saya bagi dengan sesempurna mungkin? Karena ini sahabat tani, bertani kopi Arabica ini bukan sebentar ya, bertani ini bukan sebentar. Membutuhkan tahun-tahun ya, bertahun-tahun seperti itu sahabat. Nah, 600, 700, 800 itu paling ideal kita berikan naungan dengan jarak ya, dengan jarak itu 6 kali 6 itu udah sangat ideal sahabat. Tuh, bagaimana Pak kalau saya buat 3 kali 3? Jangan, kalau dibuat 3 kali 3 nanti terlalu rapat, tanaman kopi dengan naungan kita saling berebut nutrisi. Jadinya apa sahabat, kita berikan pupuk yang harapannya dimakan oleh kopi, tahu-taunya juga dimakan oleh naungan kita, sehingga nanti naungan kita lebih subur gitu ya. Terlebih kalau sahabat tani memberikan naungan bukan lam turu, nah itu lebih berbahaya. Seperti misalnya memberikan alpukat sebagai naungan gitu ya, sengon ya gitu. Sebenarnya untuk kopi Arabica sahabat, yang paling lebih dianjurkan, yang paling serasi dan cocok itu adalah lam turu, bukan tanaman lain. Nah ya, loh bagaimana Pak jika saya menanam kopi Arabica dengan sistem tanam pagar di MDPL 600, 700, 800? Itu tidak ada masalah sahabat. MDPL dengan sistem pagar itu tidak ada hubungan ya, selama di tempat sahabat tani MDPL-nya cocok dan sesuai seperti yang saya bilang ini, itu mau sistem apa saja boleh. Mau sistem pagar boleh, konvensional boleh, seperti itu sahabat ya, tidak ada masalah sama sekali. Kenapa naungan pada MDPL 600 sampai 800 itu dibutuhkan lebih rapat ya? Untuk menghindari ini sahabat, di sahabat tani yang udah bertani kopi Arabica pasti pernah mengalami, kalau dia terlalu jarang, itu di saat terik matahari datang, itu tanaman kopi kurang terlindungi sahabat, sehingga langsung terkena cahaya matahari di siang hari. Itu mengganggu pertumbuhan kopi kita, makanya kopi kita menjadi kuning ya. Terlebih kalau kopi dalam keadaan berbunga, di situ datang kemarau, di situ panas terik luar biasa, itu dijamin sahabat 100% bunga kopi yang ada di kopi kita itu akan berkurang. Sisanya paling hanya 20-30% sahabat. Nah ya, dan bahkan cabang dan ranting kopi itu tadi akan menjadi kuning, kering, rontok ya, seperti itu. Makanya kadang-kadang banyak juga sahabat tani kita salah mengartikan, Pak, saya sering memberikan insektisida ya, membasmi hama, saya sudah berikan pupuk daun Pak ya, dan saya juga sudah berikan pupuk tanah. Tetapi kenapa kok pertumbuhan tanaman kopi saya abnormal, tidak normal gitu ya, tetap seperti itu aja gitu ya, tidak ada perkembangan, bahkan seperti mati suri ya, seperti itu. Itu sebenarnya akibat dari apa ya, naungan yang terlalu jarang. Nah jadi kalau saya yang sudah dulu pernah ikut belajar ke kelompok tadi ya, kami di sini ada namanya mengikuti kelompok-kelompok tani ya, seperti kelompok tani kopi-kopi Arabica seperti itulah ya. Itu sudah memang idealnya 6 kali 6 sahabat. Nah kalau kita buat terlalu rapat nanti ada efek nggak baik. Kalau kita buat terlalu jarang juga naungannya ada efek nggak baik sahabat. Jadi sudah ideal itu 6 kali 6 sahabat ya. Untuk MDPL 600, 700 hingga 800 itu cocoknya kopi jenis varietas apa Pak? Oke, akan kita jawab sahabat melalui pengalaman saya.
ya. Untuk 600 mdpl, 700, 800 itu sahabat yang paling cocok kopi ateng-atengan ya, seperti Ateng Super ya, Ateng Sigara Rutang ya, Ateng Kemala itu sangat disarankan sahabat ya. Dan juga apalagi ya, dan juga kalau kopi borbor lumayan sih, masih bisa ya. Tapi kalau borbor itu sama tim-tim sahabat sebenarnya paling bagus ya itu di mdpl 750 sampai 800 ke atas. Nah itu sangat cocok sekali untuk kopi tim-tim dan borbor sahabat tani. Jadi kenapa demikian, kenapa kok Pak segala jenis varietas kopi ini harus sesuai dengan mdpl? Nah itu saya juga kurang paham ya sahabat tani ya, karena dari penyelidikan saya selama bertani kopi Arabica ya, saya pernah juga menanam kopi borbor itu di mdpl 500 sahabat ya. Itu tadi di mdpl 500 saya coba kopi borbor, ternyata hidup, memang hidup sahabat, tetapi buahnya sangat kurang. Kalaupun ada buahnya biasanya sangat kecil sekali, ukurannya seperti kopi robusta ya, seperti itu, kecil sekali. Lalu saya coba ganti dengan Ateng Super atau kelas-kelas Ateng gitu sahabat ya, Ateng Super, Ateng Kemala saya coba gitu. Ternyata lumayan ya, buahnya pun besar-besar dan hasilnya lumayan sahabat. Itu makanya kalau di mdpl 600, 700, 800 banyakan orang lebih milih jenis varietas ateng-atengan seperti itu sahabat. Nah jadi Pak, kalau saya Pak, pas saya ini Pak di mdpl 800 Pak, apakah cocok Ateng Super? Cocok sahabat ya. Atas nama kopi Arabica kalau di suhu 800 mdpl itu suhunya kan sudah mantap ya, 800 hingga 900, 1000 sampai 1000 ke atas itu sudah memang bagus, memang habitatnya kopi Arabica sahabat. Memang kopi Arabica bagusnya di suhu seperti itu. Nah makanya di Brazil juga mereka di sana melihat juga sahabat, oh di wilayah mereka ada mdpl nya 500, maka mereka menanam robusta. Ada mdpl nya 1000, maka mereka menanam kopi Arabica. Sama seperti di kita ini sahabat. Nah sama seperti di kita kehidupan di sana. Makanya di Brazil sama kita itu sama begitu. Makanya dikatakan di sana juga kopinya terkenal ya, nomor 1 di dunia. Itu kalau dari segi stok ya sahabat ya, stok kopi dunia yang paling banyak itu Brazil. Tetapi kalau dari segi cita rasa itu kopi Aceh, kopi Arabica Gayo ya sahabat ya. Nah itu silakan sahabat tani buka aja Google, kalau nggak percaya coba cek. Saya tidak mau membangga-banggakan wilayah saya cuma ngomong sesuai nyata ya, sesuai nyata. Makanya di tempat kami sahabat di Tanah Gayo ini itu bakal dalam setahun itu ada nanti itu orang-orang asing ya, orang-orang bule, orang-orang donatur mungkin ya, yang bikin kontrak dengan kopi Arabica Gayo seperti itu. Berarti tandanya memang kopi Arabica Gayo ini memiliki cita rasa yang khas dan memiliki beragam rasa gitu sahabat. Tetapi bukan nggak mungkin di tempat sahabat tani bisa berkembang, pasti bisa kok kopi Arabica ya. Yang penting nanamnya di atas tanah bukan di atas semen. Oke Pak, kalau misalnya nih Pak di mdpl 600, 700, 800 itu usia tanaman kopi yang bisa kita produksi itu sampai berapa puluh tahun Pak? Nah itu jawabannya sahabat tani tergantung dari kita sahabat tani ya, tergantung dari kita. Yang jelas kalau untuk kopi ateng-atengan itu paling kuatnya masa produksinya, usianya ya mas ya, maaf ya, usianya itu 12 tahun itu sudah habis. Ibaratnya sudah memang sudah tua kali, tanaman kopi ateng tersebut memang sudah tidak bisa produksi lagi ya gitu ya sahabat tani. Tetapi kalau kita mau setek ya silahkan, kalau di setek bisa juga sih kita panjangkan umur tanaman kopi kita. Nah, jadi di sini intinya sahabat, di mdpl berapapun ya, mau di mdpl 600, mau di mdpl hingga sampai 1200 atau sampai 1600, usia tanaman kopi itu sebenarnya tergantung dari kita, dari segi kita merawat ya, terutama pruning, pemangkasan. Yang kedua dari segi pemupukan ya, dan yang ketiga dari kebersihan lingkungan atau tanaman kita. Sebenarnya itu sahabat ya yang menentukan tanaman kopi kita berumur panjang seperti itu ya. Namun ada perbedaannya lagi sahabat ya. Untuk kopi Ateng Super sahabat, itu memang batasnya maksimalnya 12 tahun.
Tapi kalau untuk panen itu biasanya 11 kali itu sudah maksimal ya. Dari 0 hingga 12 kali itu sudah habis gitu. Berbeda dengan kopi tim-tim Borbor ya. Itu kalau kita hitung dari 0 hingga 28. Nah, itu minimal ya, 28 kali baru habis. Dan ada juga sampai 32 kali baru habis, sahabat. Nah, jadi intinya sebenarnya kembali kepada Anda lagi ya. Selera Anda itu sama selera saya itu berbeda-beda, tidak bakal sama ya, sahabat ya. Silahkan dipikirkan, silahkan Anda tentukan sendiri, sahabat. Oke, jadi itu ya, itu pentingnya MDPL untuk menentukan penanaman kopi Arabica. Nah, jadi di tempat sahabat tadi silahkan aja deteksi sendiri ya MDPL di tempat Anda semua di sana. Apakah ini cocok untuk kopi Arabica, apakah tidak, seperti itu sahabat ya. Yang jelas tanaman kopi Arabica memiliki tempat tertentu dan habitat tertentu ya, kita bilang seperti itu sahabat tani ya. Oke, saya rasa sahabat tani mudah memahami ini, dan untuk pemula ya saya doakan semangat terus ya. Dan untuk yang sahabat tani yang MDPL-nya sangat sesuai dengan yang saya sarankan ini, itu sudah mantap. Jadi jangan ragu-ragu lagi, silakan lakukan. Kesempatan itu ada di tangan Anda, pekerjaan itu ada di tangan Anda, sukses cepat atau lambat semuanya ada di tangan Anda. Oke ya, saya rasa itu saja sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.